Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintai karena Allah, mari kita lanjutkan kembali. Terus menerus kita tiada hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keutamaan yang diberikan pada kita. Khususnya pada malam ini kita berkumpul kembali di majelis talim di saat mana banyak sahabat kita yang tidak bisa hadir karena uzur syar'i. Semogalah kita dan semuanya keluarga kita Allah berikan ampunan dan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya. Jadi dalam rangka mencegah talak ada satu langkah preventif namanya mencegah nusyus. Bentar ya. Halo. Kira-kira gitu ya. Nusyuz itu artinya arogan, atau bisa disebut dengan perbuatan tercela ya. Nusyuz itu pembangkangan, bolehlah disebut pembangkangan. Dalam syariat Islam itu nusyuz itu terjadi pada dua pihak, baik nusyuz istri maupun nusyuz suami. Kalau nusyuz istri itu patokannya dua. Istri tidak taat kepada suami dan istri mengkhianati suami. Itu nusyuz. Nah, tidak taat ini banyak macamnya. Contoh, dia pergi keluar rumah tanpa seizin suami, tanpa minta izin atau tanpa seizin. Terkecuali sudah dipatok dari awal bulan, Mas, saya kalau Mas ke kantor, saya selalu ke pasar. Udah dikasih izinnya untuk 1 bulan gitu loh. Untuk seterusnya ya udah kamu ke pasar udah biasa. Kalau pergi ke tempat khusus di jam-jam khusus apa gitu harus bilang. Kalau nggak bilang nusyuz namanya. Nah, satu. Jadi kedua, nusyuz juga bisa yang ini ya, yang masuk ke dalam ketidaktaatan ya. Bisa dia disuruh tapi nggak mau. Bikinin kopi dong, bikin sendiri. Nusyuz. Ini sangat detail Islam itu. Atau dia bersilang pendapat dengan suami, boleh bersilang pendapat, tetapi jangan bahasa Jawanya geting bahasa Indonesianya. Jangan emosi gitu loh, nyantai aja. Mah, nanti kita liburan, kita bongkar tabungan kita ya, kita ke Bali katanya. Istri nggak setuju karena istri sudah dijanjikan untuk beli emas, beli perhiasan itu. Nanti gimana mau beli emas saya misalnya? Nggak apa-apa begitu. Tapi si suami bilang, ntar insya Allah saya ada cicil lagi, ntar saya ganti itu duit emas kamu. Mau saya pakai liburan dulu katanya. Nggak bisa, akhirnya wah gitu. Jangan. Lama-lama istri nusyuz, tidak menghormati. Jadi tidak menghormati, tidak mentaati perintah, pergi dari rumah tanpa izin, namanya nusyuz dalam konteks ketidaktaatan. Nusyuz istri yang kedua adalah dia berkhianat. Dia ada hatinya kepada laki-laki lain selain suaminya, walaupun hanya dalam hati. Ngerinya gitu kan, walaupun hanya dalam hati. Nah, bisanya seseorang baik istri maupun suami tidak pernah ada, kalau suami nggak pernah ada wanita lain di sini, kalau istri nggak pernah ada pria lain di sini, bisanya hatinya mesti bersih. Orang kalau hatinya bersih, ya, nih, maka dia
akan menganggap bahwa istri yang sah yang dinikahinya adalah wanita yang tercantik. Apapun bentuknya itu istri. Begitupun sebaliknya, istri kalau hatinya bersih, dia anggap suaminya pangeran yang paling tampan gitu, kayak di dongeng. Dia nggak peduli dengan orang-orang yang bodinya sterek lewat depan rumah, nggak peduli. Ini suami saya dapat pahala kalau saya bercumbu dengan suami saya gitu. Nah, orang kalau hatinya kotor nggak peduli ini lagi. Makanya orang kalau ada laki-laki hatinya kotor, pergi kondangan, ambil makan, duduk sama istrinya makan tuh nggak betah. Tapi duduk sama bini orang lain betah, Pak. Wah, makan loh. Tunggu. Istrinya duduk sama istrinya 2 menit aja, nggak betah. Itu hatinya kotor. Orang perempuan kalau hatinya kotor, ditelepon suaminya dari kantor, marah. Apa mas ngebel-ngebel mas? Bukannya sibuk kamu gitu. Tapi ditelepon sama teman SMA-nya, kamu kok udah lama nggak ngebel aku. Nah gitu malah manja gitu. Orang kalau hatinya kotor begitu. Orang kalau hati bersih, dibilangin sama orang nih, dek, itu tetangga lo kok miskin banget katanya. Orang kalau hatinya bersih, si dede jawabnya begini, itu lagi dicoba sama Allah, dia soleh gitu. Tapi kalau hatinya kotor, dek, itu tetangga lo sebelah kok miskin banget gitu. Iya, kualat. Jadi menilai sesuatu, nah orang yang nusyus itu menilai suaminya membandingkan dengan orang lain, makanya dia berkhianat. Apalagi pengkhianatannya sampai kepada tempat tidur, maka itu udah nusyus yang didasari dengan jahil murokab gitu loh, kebodohan yang nyata yang berlipat-lipat. Jadi nusyus istri unsurnya begitu, dia tidak taat yang ditandai dengan semua perbuatan tadi ya, pergi dari rumah nggak izin segala macam. Kemudian juga dia nanti bertabaruj kalau nusyus tuh tahun minggu depan. Terus nusyus yang kedua dari istri adalah dia berkhianat. Dia punya hati dengan dia menyediakan ruang di hatinya untuk laki-laki lain. Paham? Nah, Islam itu mengindikasikan begitu Allah. Wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, ya, maka jika terjadi nih ada gejala istri kita begitu, maka kita para suami diberi hak untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya nggak cerai. Lihat An-Nisa ayat 34. Buka An-Nisa ayat 34. Jadi ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Maksudnya laki-laki itu lebih unggul daripada wanita. Wa bima, dan dia pemimpin karena apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu menafkahkan harta kepada istri dan anaknya dari harta mereka sendiri. Lihat, kemudian lihat ya, baik-baik ya. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Oleh karena itu, maka wanita yang solehah maksudnya ya, adalah yang taat kepada Allah dan dia memelihara diri ketika suaminya nggak hadir. Jaga kehormatan dia, jangan lenjeh sama laki-laki lain. Mbak, mana suaminya kok sendiri? Udah pergi kantor, kita aman. Nah itu kacau itu, ya. Terus karena dia bisa solehah seperti itu, maka Allah memelihara mereka, menjaga mereka. Lalu Allah membuat satu perintah, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, artinya tidak taat dan berkhianat, maka lihat baik-baik. 1, nasihati mereka. 2, pisah ranjang. 3, pukul. Kalau 3 ini udah dilakukan,
lalu mereka balik taat, jangan dicari-cari lagi kesalahannya. Nih, ini Allah nih yang langsung ngasih langkah, paham ya? Jadi Allah bilang, kamu pemimpin bagi kaum wanita, karena kamu lebih dari mereka dan karena kamu ngasih nafkah pada mereka. Oleh karena itu, wanita yang taat, yang solehat adalah dia taat pada suami. Satu ya, dan dia memelihara diri. Kalau kamu nggak ada, kata Allah begitu kepada para suami. Oleh karena itu, kalau kamu khawatir mereka nggak taat, nusyus maksudnya, nggak taat dan mereka itu jadi pengkhianat dan ketahuan ada gejalanya nih lewat WA, lewat apa, maka satu, panggil, nasihati mereka. Nasihat nggak mempan barangkali, dua, pukul mereka. Hah? Caranya apa? Pukul dulu. Bisa rendam dulu. Maksudnya? Bingung. Ayatnya tinggalkan mereka di tempat itu. Oh sorry. Nasihati mereka, pisah ranjang, ya, pisah ranjang dan pukul. Kalau ternyata itu efektif, kata Allah, sudah, maafin, jangan udah dipukul, udah pisah ranjang, masih dia lewat di dapur gitu, perek, jangan digituin, kesian ya, Pak. Si Anton demen banget dah kalau begini-begini ya. Ya. Misalnya di sini, awas ada lonte lewat, jangan. Pokoknya udah, dia udah minta maaf, udah, jangan nyusahin lagi gitu. Nah, ayat ini diterangkan oleh Tafsir Al-Maroghi, ya. Ada yang ngarang Tafsir Al-Maroghi itu Ahmad Mustafa Al-Maroghi. Lihat tafsirnya. Lihat ya di dalil nomor 1, lihat ya. Lihat nomor 1. Hah? Nomor 1. Belum dapet. Itu yang udah diem aja. Wah, emang kacau nih. Wa allallati ta'nasuna minhunat tarafu'a wa takhafuna ala yakumna. Ya, dan wanita yang diketahui mulai berbuat arogan, nusyus maksudnya ya, serta dikhawatirkan tidak menjalankan hak-haknya dalam keluarga dalam perihal yang diridhai oleh Allah, ya, allazi tardawnahu, maka bagi kalian para suami agar menyikapinya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Memulai dengan nasihat yang membuatnya sadar. 2. Kemudian pisah ranjang dan memalingkan diri darinya di atas ranjang. 3. Kemudian memukulnya dengan pukulan yang tidak keras. Jadi Maroghi berusaha membuat tafsir takwil dari ayat ini. Yang dimaksud dengan nasihat adalah nasihat yang bukan sekedar nasihat. Biasanya kalau kita para suami karena dominan, jadi nasihat itu dengan marah gitu loh. Kamu ini gimana sih? Jangan. Nasihat yang membuatnya sadar. 2. Pisah ranjang itu maksudnya kalaupun satu ranjang berpaling menggungin dia. Jadi menggungin si istri gitu. Ya, dia minta maaf apa kita sambil megang-megang. Yang tahan, Anton mah gak tahan mau. Begitu pegang dikit langsung buka baju, sangkain ngajakin. Padahal dipegang dia minta ambilin minum gitu. Ya. Jadi jelas pisah ranjang dan memalingkan diri darinya di atas ranjang. Kemudian kalau ini memukulnya dengan pukulan yang tidak keras. Ya. Lalu ini juga di ayat ini dibicarakan oleh kitab Al-Mukhtasar dari nomor 7. Lihat. Wa fi zalika dalalatun ala ikhtilafi halil mar'ati fima tu'atabu fihi wa tu'abatu alaihi fa iza ra'a minha dalalatan alal khawfi min fi'li au qaulin. Dan kandungan dalam surat An-Nisa tadi adalah petunjuk tentang konsekuensi dalam setiap kondisi wanita, kapan mereka bisa ditegur
dan dihukum bila ditemukan pada mereka indikasi yang mengkhawatirkan baik dari perbuatan maupun perkataan. Jadi kita ini mencegah cerai itu harus jadi pengawas gitu loh. Ini kok udah mulai ngomongnya genit, berubah. Atau dengar baik-baik. Seandainya istri bapak mempunyai gaya berhubungan intim yang beda, maka wajib ditanya, loh kok agresif? Maaf, yang biasanya apa ya, Ton? Ngisep apa ngisep? Nyepong. Nggak biasa ngisep, tiba-tiba ngisep. Nggak biasa di atas, tiba-tiba di atas binal gitu. Ada apa nih? Wajib ditanya. Jadi lihat dari perkataan dan perbuatannya. Ya, kita bukan curiga buta, bukan suuzon, tapi gini loh. Ada kalanya seorang wanita itu dia berhati-hati sekali berkhianat, sampai untuk menutup khianatnya itu dia lebih baik kepada kita. Yang enggak sari-sarinya dia ngajak. Paham ya dia? Nah, itu perlu itu. Ini ilmu psikologi Islam nih, ya. Baik di belakang lo. Ya, kan kita udah hafal dong. Maaf ya, dalam segi jimah seperti apa dia puluhan tahun. Tiba-tiba aneh gitu. Minta gaya gunting lah, 69 misalnya. Anton demen banget dah. Nah, ini perlu waspada. Iya ya, emang lu cengar-cengir kalau gue lagi sama. Ya, walaupun gue nggak pakai min, kalau gue pakai lebih jelas lagi kalau. Ya, ini kata kitab Al-Mukhtasar. Jadi mengkomentari ayat Allah tadi, An-Nisa ayat 34. Jadi ada kemungkinan istri Anda nusyus. Oleh sebab itu, untuk membuat dia tidak nusyus lagi, dicegah dengan cara nasihatin pisah ranjang dan pisah ranjang ini sebetulnya dia tahan. Tapi dia tidak akan tahan pisah ranjang 4 bulan. Mulai bulan kelima, di hari pertama bulan kelima, udah mulai dia melingatan. Iya. Kalau laki-laki, sehari kagak aja. Kalau bisa ranjang, kita nggak bisa ngomong, nggak bisa apa kan, diem cuek gitu kan. Kalau berbicara setiap hari, nggak apa-apa, bicara aja gitu. Kalau nggak bicara, karena pisah ranjang itu indikasi nasihat yang awal nggak masuk. Kalau kita nggak bicara kan dalam 3 hari aja kita tidak diperoleh ke dalam agama Islam. Iya, betul. Ya, nah sekarang kita rinci tuh nasihat bagaimana, pisah ranjang gimana, mukul gimana. Nasihat dulu. Lihat tadi nomor 11. Apa kata Rasulullah mengenai nasihat ini? Ya, ini hadisnya ada di Bukhari Muslim. Istausu bin nisa'i khaira. Berilah nasihat atau tausiah kepada wanita atau istri dengan cara yang baik, khairan. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Sesuatu yang paling bengkok adalah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang paling atas. Jika hendak meluruskannya tanpa perhitungan yang matang, kalian akan mematahkannya. Sedang jika kalian membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Karena itu, fastausu bin nisa'i khairan, berilah nasihat kepada wanita dengan cara yang baik. Ini apa maksudnya? Gini loh. Wanita itu menangkap nasihat dengan perasaan, bukan dengan akal. Laki-laki menasihati dengan akal, nggak dengan perasaan. Nah, ini bisa nggak dipadukan? Bisa. Jaga perasaannya waktu kita nasihatin. Jangan dikasarin gitu loh. Lu ingat nggak dulu waktu lo perawat? Gitu. Gue lihat lu jalan-jalan tuh sama orang ke bioskop tuh. Jangan-jangan lu udah diembat sama Salome gitu. Wow. Diteken-teken gitu. Jangan, itu bukan nasihat. Itu apa? Laknat. Nasihatin aja gini. Kita ini berumah tangga baru 7 tahun. Udah dong, jangan macam-macam. Kalau saya sekarang belum bisa memenuhi keinginan kamu, jadi kita dialog gitu. Jadi dia nerimanya adem. Ya, jangan sekali-sekali dengan itu namanya nasihat yang baik.
Kata Rasulullah, dia mudah patah gitu. Apa yang patah? Hatinya, perasaannya, dan dia mudah mengingat. Bung Karno bilang perempuan itu kan forgiven, marnit forgotten. Jadi dia bisa saja memaafkan kita yang ngomong kasar, tapi nggak pernah bisa melupakan bahwa dulu suamiku pernah kasar. Hati-hati sama perempuan. Kalau kita pakai akal, bodo amat ngomong-ngomong apa, kan begitu kita. Itu akal yang bicara, bukan perasaan. Ya, hati-hati. Nah itu Rasulullah bilang begitu. Jadi nasihat adalah nasihat yang membuat sadar, bukan yang malah menghukum dia. Gitu. Ya, saya yakin bapak-bapak udah pernah kan ngasih nasihat pada istri kan gitu. Tapi ke pojok dengan ketidakmampuan bapak mungkin dengan apa yang dituntut sama dia gitu. Makanya nasihatnya nggak bunyi. Seseorang nanya pada saya, kenapa saya nasihatin istri atau nasihatin anak nggak pernah masuk? Karena bapak nggak tirokat, nggak tarku. Gini loh, kita ambil contoh satu hewan yang namanya ular. Ular itu punya bisa, racun, ya. Bisanya itu begitu kena ayam mati ayam, kena kambing mati kambing. Tapi kena dirinya sendiri, nggak mati kan? Nah, lalu kenapa kena ayam bisa mati? Karena ular itu jago tirakat, jago ninggalin makan, Pak. Ular tuh bisa puasa 6 bulan, ntar ketemu kambing baru dimakan kambing itu. Di perutnya sampai hancur, puasa lagi, ngumpet di mana ganti kulit gitu. Nah kita itu mau nasihatin orang, tapi diri kita nggak pernah ninggalin sesuatu yang dilarang Allah, nggak manjur. Nggak seperti bisa ular. Jadi untuk punya nasihat yang karismatik, yang bisa orang lain dengar dan masuk, istri dengar gitu, kitanya menjadi panutan bagi dia dengan cara kita ninggalin larangan Allah, jangan mengerjakan larangan Allah. Nanti Allah bantu dengan kekuatan Allah gitu loh. Itu nasihat modalnya itu. Nggak bisa orang pemabokan nasihatin bininya, lo ya gue bilangin lo ya, lo kalau gue pulang, wah gimana orang mau hormat sama laki begitu, ya kan? Kalau gue pulang lo mesti sediain duit, nggak dikasih, bau alkohol gitu loh. Ya paham ya di sini, gampang aja kok itu menanganinya. Ya setuju nggak? Setuju dong. Iya. Ya, tapi terus terang kalau ini ya makanya saya melihat pada lucu, bukan lucu maksudnya ya banyak. Saya tuh hidup saya nggak romantis sih terus terang. Iya. Berarti gini Pak, romantis itu ajaran Nabi. Ajaran Nabi ya. Ajaran Nabi. Nabi itu untuk menjaga perasaan istri-istrinya. Setiap istrinya tuh punya gelar. Aisyah punya gelar ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Khadijah punya gelar juga. Saudah punya gelar juga. Semua punya gelar. Jadi ada nama panggilan. Kalau kita sekarang ya yang apa gitu. Orang kalau hatinya bersih malah pengen punya nama panggilan, putriku atau ratuku gitu. Jangan bini gendut dipanggilnya, ayo sini brot sini brot gitu. Kesian, ya kan? Tar, bikin Indomie tar. Saya tidak. Emang istri lu namanya Mokhtar? Saya tidak romantis dia. Enggak ya, saya belum pernah kasih nasihatin dia. Jadi Jangan sampai Pak. ya, Soalnya ketika bapak meninggal dunia, yang dikenang istri itu nasihat yang baik itu. Istri kan biasanya kalau kita meninggal, istri-istri yang soleha itu ngalem kepada yang layak. Bapak tuh orang baik. Bapak gak pernah marah. Loh, kalau ngomong juga, aduh, kita mau masuk ke sini. Ya nggak, betul nggak? Nggak ada yang pernah bilang laki gue nih, begajulan, gitu, sambil nangis depan jenazah. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nah itu tanda-tanda bahwa kita berhasil menasihati dia. Jangan sampai bilang nggak pernah kasih nasihat. Jangan, harus kasih nasihat pada istri. jadi kalau di sinetron kan kalau ini luar gitu kan, jangan di kamar gitu. Nah kita kan nggak punya kamar apa? Nah ini Jadi tuh pas cocoknya. ya ini. Kan ada seorang itu,
kamu tidur gimana kan? Ini korban TVRI ini. Saya nggak pernah tuh tidur bareng atau gimana baru. Romantis. Ya, jadi itu aja nasihat. Pokoknya banyak lah, dengan cara bapak masing-masing gitu. Misalnya. Dan juga yang masuk akal. Artinya gini, Pak Karim orang Minang, istri orang Kuningan, Cirebon. Jangan pakai bahasa Minang, Pak. Ya, alun lai dong, bingung istri. Kumaha eta teh gitu malah jadi harus nyambung bener gitu, nyambung. Ya, dari bahasa, dari apa gitu. Sehingga kita ada wibawa. Kan kita mungkin ada di antara kita atau para suami di luar sana yang diremehkan Nabi sama anak dan istri, betul? Ya kan? Mah, ada tamu mah, ada Pak Sugeng. Nih, bikinin kopi. Istri di dapur bunyi, tengning tapi gini. Gitu. Ngeledek laki di dapur, betul? Iya. Masih gula juga enggak, minta kopi gitu. Kayak gitu-gitulah, ya. Berarti kan kemarin tanggal 22 hari Ibu kan. Hari Ibu, terus Ya, kalau anak saya pada biasa, ya ini hari Ibu gimana nih? Anak saya aja terus kue apa nih? I love you, Ibu. Apa? Oh iya Ibu. Ini ya. Nah, yang kedua masalah pisah ranjang. Pisah ranjang ini teknisnya harus di rumah aja. Jangan sampai pisah ranjang ini dilakukan di luar rumah. Maksudnya gini loh. Ketika kita berpergian dengan istri, tiba-tiba terjadi berantem. Dianusius gitulah kira-kira. Misalnya kita pergi berdua ke Bali sama anak-anak. Terus kita lihat istri itu berenang ke laut tapi ditemenin sama bule, sama cowok bule. Lalu kita jalanin Anissa ini, nasihatin nggak bisa, pisah ranjang nggak boleh. Pisah ranjang khusus di rumah. Artinya mencegah persoalan di rumah, jangan sampai ke blow up keluar gitu loh. Ya, pisah ranjang hanya di rumah. Artinya juga gini, jangan pisah ranjang itu dimaknai sebagai Anda meninggalkan istri di rumah situ, Anda di rumah yang lain. Enggak, pisah ranjang di rumah. Di kamar lain, di satu rumah, atau satu ranjang tapi berhubungan. Tidak melakukan jima sebagai peringatan bagi dia, gitu loh. Itu pisah ranjang yang benar, ya. kayak gue depan TV, bini gue di kamar. Iya, karena lo gak punya kamar. Sekalian aja gituin, dia ngaku tadi. Lihat hadis nomor 2. Nanti kamu klik Evan Love aja. Dari Hakim bin Muawiyah al-Qushairi, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa hak-hak istri kami? Lihat ya, haknya ya. Beliau menjawab, engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian. Jangan engkau memukul wajahnya, jangan mencelaknya, dan jangan engkau meninggalkannya kecuali di rumah. Jangan pisah ranjang kecuali di rumah aja. Jadi masalahnya terkurung di rumah. Tetangga nggak tahu, segala nggak tahu. Bayangin nggak? Kalau bapak lagi ke Jogja bareng-bareng keluarga sama yang lainnya gitu, sama teman-teman bapak tiba-tiba berantem pisah ranjang gitu. Apa kata orang? Keluarga gila. Lagi rekreasi berantem gitu. Kayak contoh Ustaz yang tersebut. Ya, di sini pengen banget gini-giniin Ustaz apa? Ya. Sekarang kita ngobrolin diberi pukulan. Pukulan itu yang seperti apa sih supaya membuat istri yang nusyus menjadi jerah? Hadis nomor 9. Hadis ini hadis umum dulu ya, bahwa tidak boleh memukul wajah. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang darimu berkelahi dengan saudaranya, ini umum dulu ya, maka hendaklah dia menghindari memukul bagian wajah. Faliyajtanib al-wajha. Jangan sekali-kali mukul wajah, baik kepada orang lain maupun kepada istri. Jadi nggak ada istilah orang Batak tuh, gampar kau nanti. Jangan, karena gampar ada di wajah. Satu ya.
Jadi patokannya jangan sekali-kali gampar istri. Makanya niadani hati itu betul itu. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gampar tanganmu. Lihatlah tanda merah di pipi, ya kan? Jangan mukul wajah. Begitu pula dengan orang lain kalau berantem. Makanya itu kemudian para ahli fikih mengharamkan tinju. Dari situ, ya. Terus jangan pukulan menimbulkan bekas, baik bekas fisik maupun bekas di hati. Bekas fisik tuh biru-biru, berdarah, itu bekas fisik. Harus dijahit, atau bekas di hati. Yang hati bilang begini, si istri, aku nggak pengen punya suami kejam seperti ini gitu. Sakitnya di sini. Nah, ya sakitnya tuh di sini. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3, Rasulullah berkata, bertakwalah kepada Allah dalam masalah wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kebolehan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka yaitu mereka tidak boleh masukkan seorang pun dalam tempat tidur kalian, orang yang kalian benci. Jadi hak suami tidak mau melihat ada laki-laki lain di tempat tidurnya, gitu ya kira-kira, atau bersama istrinya. Jika mereka melakukannya, lihat ya, jika mereka berkhianat kan, nusus ya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Fadribuhunna dorban ghaira mubarrih, tidak berbekas. Ya. Gimana nih? Masih didetail lagi. Sekarang kita lihat pendapat ulama di dalil nomor 13. Dari Imam Al-Mawardi, kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Lihat baik-baik. Wa ammat dorbu fahuwa dorbut ta'dibi wal istislah. Adapun pukulan untuk nusyus, yaitu pukulan untuk mendisiplinkan dan mengevaluasi. Wahwa kadribi, yaitu semacam pukulan yang sangat ringan dan tidak boleh melampaui batas terendah dari hudud, dan harus dijauhkan dalam memukul kepada 4 hal. Tidak boleh pukulan membunuh, tidak boleh melumpuhkan, tidak boleh melukai, dan tidak boleh membuatnya menjadi buruk. Wah, ini ya, jadi ada patokannya ini kata Imam Al-Mawardi. Pukulannya harus seringan mungkin, tidak boleh pukulan yang membuat berpotensi membunuh, melumpuhkan, melukai, atau membuatnya jadi buruk. Gimana dong? Kita kalau mukul begitu ya. Lihat lagi sekarang di tafsir Al-Qurtubi dari Rawa bin Abi Hatim, dari diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim fi tafsiri, dalam tafsirnya, an Atha, dari Atha, tentang firman Allah fi qaulillahi ta'ala wadribuhunna, dan pukullah mereka. Itu tadi ya, saya 30 ya. Atha berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang dimaksud memukul yang tidak melukai? Ibnu Abbas menjawab, siwak dan seukurannya. Mukul pakai siwak atau pakai pensil, Pak, sama istri, ayo jangan begitu. Ayo jangan begitu. Melukai enggak, membunuh enggak. Paham ya? Jadi, mukulnya tuh majas, simbol bahwa suami marah. Kamu nusyus. Jangan begitu. Gitu aja. Tapi juga jangan terlalu pelan kayak bencong gitu. Jangan gitu. Itu masih sayang namanya. Ya. Jangan begitu ya, gitu. Lumayan loh, Pak. Ya. Gitu. Jadi ini para ulama yang bicara nih, Al-Qurtubi. Atau An-Nisa 34 itu kita manai bukan perintah Allah memukul. Jadi hanya simbol aja, tapi intinya beri satu tindakan yang membuat dia jera gitu loh. Maka Rasulullah pun di sini berkata memilih untuk tidak memukul. Coba lihat hadis nomor 5.
Dari Aisyah dia berkata, tidaklah Rasulullah SAW pernah memukul seorang pun dari pembantu beliau dan tidak juga istri beliau, dan beliau tidak pernah memukul apapun dengan tangan beliau gitu. Artinya Rasulullah bukan berarti melanggar perintah Allah. Dia memilih tidak memukul. Makanya Imam Nawawi dan Syekh Al-Bahuti mengkomentari hadis ini, lihat baik-baik. Dalil nomor 12. Ya. Fi hazihi dalilun, hadis ini adalah dalil ala annal aula tarkut doroban nisa. Hadis yang tadi itu adalah dalil bahwa lebih utama tidak memukul istri. Seolah bertentangan ya. Hah? Seolah bertentangan. Selalu bertentangan kan ya? Nah, lihat lagi ini. Terus lihat lagi nomor 10. Itu dari Syekh Al-Bahuti. Al-aula, yang paling utama, tarku dorbiha, meninggalkan permukaan terhadap istri, ibqa lil mawaddah, agar kasih sayang tetap terjaga. Jadi yang dimaksud dengan pemukulan yang bisa membuat dia jera dari nusyus, pukul sesuatu di depan istri. Dinasihatin nggak bisa ranjang nggak mempan, lalu panggil dia, gimana sih kamu? Nah, yang dipukul Ya. Paham? Di situ letak siasah daripada para ulama. Karena apa? Karena tadi Syekh Al-Bahuti bilang lebih baik menghindari pemukulan pada istri agar menjaga mawaddah. Mawaddah ini adalah tujuan nikah yang Allah terapkan di Ar-Rum ayat 21. Mawaddah warahmah. Gitu loh. Bukan bertentangan jadinya. Paham? Jadi yang dimaksud dengan Allah, pukullah wadribuhunna, pukullah mereka, ya pukul aja, pukul gertakan, tembok, atau kayak sahabat kita ini, sabuk dilepas, panggil orangnya, hajar ke tembok, sabuknya, wah mau dibilangin, apa jatuh tuh lukisan itu tadi. Kira-kira istri kalau lihat itu gimana? Takut apa enggak? Ya dek, ya. Tapi lain. Apa? Nggak pecah belah ya. Berantem kan. Iya. Jadi nggak mau boleh nih. Panci apa banding gitu. Istrinya bilang, aduh bang jangan itu punya orang, yang punya kita mana? Kalau orang main kan. Akhirnya damai dong. Ngobrol. Berantem ngobrol. Jangan itu bang, itu punya orang, yang punya kita. Kalau orang emosi kan, Nggak. Iya. Enggak. Itu kasusnya lain, Pak. Kalau itu berantem dengan mengandalkan mecahin piring. Kalau ini enggak, ini untuk membuat istri tidak nusyus. Ya. Tapi kan ada satu lagi perintah, ada satu contoh dari Nabi nggak pernah mukul. Baik kepada istri maupun pada pembantu. Kan ini kan kacau nih, bertentangan nih. Sedangkan perintahnya mesti mukul. Akhirnya kita maknai perintah Allah sebagai memukul dengan sesuatu. Ya mukul itu tetap mukul, tapi tidak ke fisiknya istri, ke sesuatu yang membuat hati dia terpukul gitu loh. Tadi itu yang saya contohin dengan meja, dengan apa gitu. Tapi jangan berlebihan. Handphone dilempar ke tembok gitu. Handphone lo ini yang berkhianat. Wah, handphonenya iPhone lagi 14 juta. Nanti mungkin dia disuruh nggak mau hati gimana gitu. Lu gimana kalau? Wah, ya dalam 3 itu ada satu yang ini masalah kan. Ya pokoknya buat gertak aja, buat gertak mukulnya. Jangan berkehendak untuk melumpuhkan dia, membuat dia mati atau apa gitu, ya. Di sini belum ada kan yang bininya dipukul, belum ada kan? Belum, cuma nonton doang ya. Geleng-geleng enggak deh. Nah, itu nusyus istri. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Abis ini saya mau ngomongin nusyusnya pihak suami. Nusyus istri dulu nih. Apa ada yang belum jelas atau mau ditanyakan? Kalau dari ketiganya sudah tidak membantu, Maka bisa. lihat ke ayat selanjutnya. Panggil hakim dari pihak cewek, namanya syikok. Syikok tuh berantem yang udah nggak ada lagi ujungnya.
Satu nggak mau ngalah, maka keluarga mesti dilibatkan. Di ayat 35 kan, yang kemarin kita bahas tuh. Ya. Kalau dalam memberi nasihat itu kan kadang kalau misalkan dalam keadaan sesama marah kan nggak masuk tuh, maksudnya kalau waktunya yang tepat baru kita kasih nasihat gitu, biar bisa. Iya, waktu termasuk, tapi ada juga ini yang sering didengungkan oleh Pak Luli di Anas tuh, khuzil afwa wa'mur bil urfi. Kita kalau nasihatin orang, jangan kitanya sakit hati sama dia. Maafin dulu, wa'mur bil urfi, baru nasihatin. Kalau kita nggak maafin, hatinya belum lembut. Orang kalau kita mintaan misalnya, ya Allah ampuni Pak Basuki, ampuni Pak Sugeng. Hati Pak Basuki dan Pak Sugeng dibuat lembut kepada saya, yang berdoa untuk mereka. Kita maafin Bapak, sebelum Bapak minta maaf, Bapak hatinya lembut. Jadi istri yang memang kita udah sakit hati sama dia karena nusyus, kita maafin dulu, baru kita panggil. Artinya lembut. Kalau kita belum maafin, pasti yang keluar emosi deh. Yang keluar pasti emosi, penghinaan, pencelaan. Padahal kan nggak boleh mencela kata Rasulullah, ya kan? Lu tuh dibuat dari apa sih lu? Dari setan apa gitu? Istri dibilang dibuat dari apa? Ya dibuat dari, ya kan? Kayak gitu-gitu. Ya. Jadi nusyusnya 3 faktor itu, tapi kalau ya keributan biasanya bukan nusyus dong ya, apa? Nggak, nusyus itu lebih pada gini, menajamkan kesalahan istri. Iya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, kan gitu kata ayat tadi. Nah, kan khawatir kita karena kita melihat ciri. Ciri pertama, kok dia nggak taat sama kita ya, kalau disuruh. Yang kedua, kok danannya berlebihan ya, mungkin berkhianat ya, gitu. Terus ya yang tadi saya sebut lah, gitu. Tapi ya tidak semua faktor begini ya. Kalau istri saya pada waktunya sebelum saya ini, dia tuh kadang kamu nggak bisa beli sendiri lah. Tapi bukan dia faktor ada ini sebetulnya. Kita kan tahu lah untuk ini. Jadi apa dulu kecil misalnya, beli sendiri kenapa sih? Oh, masa saya perempuan suruh beli gitu. Maksudnya tuh mau beli makanan apa beli apa nih? Ya ke warung bisa beli Indomie. Oh enggak, itu enggak sampai. Kalau dia masih taat untuk menjalankan belinya ke warung itu kan nggak masalah dong. Iya. Berarti dia masih taat kan? Masih masuk ciri wanita soleha gitu. Ini yang udah bangkang. Kan ada kan kita lihat rumah tangga yang istrinya udah nggak hormat sama suami, itu gejala nusyus itu. Iya, kalau ini nggak sampai ini sih. Dan juga saya selalu hormati, nggak pernah mengeluarkan kata-kata kotor yang seperti apa gimana. Ya alhamdulillah. Lu kan apa ya? Lu kan dari kampung dulu ya, atau gimana? Pokoknya ini langkah tiga tadi, baik nasihatin, pisah ranjang maupun pukul itu adalah langkah yang kalau berikan agar tidak terjadi perceraian. Makanya dibetulkan lagi hati yang udah kotor itu, dibetulkan pelan-pelan, dibuat jera gitu loh. Itu aja. Kalau ini satu bukan ini ya, artinya dia dulu KB, saya kan mau punya ini lagi. Kalau lo nggak sampai buka apa ini, udah saya pernah waktu ngontrak di Depok saya pergi tuh, habis apa dia apa enggak masih mau pakai KB. Akhirnya dia sadar nasihatnya itu aja tuh. Ya udah dia nggak ambil lagi. Itu bukan dia bukan nusyus. Bukan nusyus. Ya. Enti yang comel. Lemes. Nah, nusyus suami. Suami juga nusyus. Tapi nusyusnya suami itu begini. Iya. Suami itu melihat istri sebagai beban sehingga istri tidak diperhatikan. Dicuekin. Itu nusyusnya suami. Nah, Al-Quran Allah sendiri kemudian memberikan nasihat mengenai nusyus suami ini. Para istri harus ngalah. Istri harus ngalah kepada suami yang seperti itu. Dan suami harus memperbaiki diri. Jangan gitu lagi. Ciptakanlah kebutuhan kamu kepada istrimu gitu loh. Saya butuh kamu kok sebetulnya. Saya butuh kamu sebagai istri untuk ngerawat saya. Pak Sugeng udah ngaku. Waktu istrinya nungguin Aban di rumah sakit, kelimpungan kayak apa makannya dia? Apa mainten-mainten, ya kan? Itu ada kebutuhan kepada istri. Hanya sekedar dilayani, dibikinin Indomie. Ternyata itu berharga sekali di mata kita. Nah, laki-laki yang nusyus, laki-laki yang kayaknya kebebanan nih. Saya punya istri kayak dia ini. Entah mungkin karena dia apa gitu. Dia akhirnya cuek. Nah, sikap cueknya itu nggak negor,
kalau ngasih belanja ya kalau diminta, kalau enggak perhatian, kalau dia kalau bininya sakit nggak dibawa ke dokter, itu nusyusnya suami seperti itu. Al-Quran kemudian menasihati, kalau suami nusyus seperti itu, hai para suami perbaiki diri, hai para istri ngalah aja sama suami yang kayak gini, nggak usah digugat. Oke? Lihat An-Nisa 128. Lihat ya, ini ayatnya komplit nih. Wa ini imra'atun khafat min baghliha nusyuz, lihat ya, nusyuzan au iradan. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, ya, maka tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Artinya istri ngalah nih. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Ya. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik, nah ini, dan memelihara dirimu dari nusyuz, nah ini buat para suami. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi nasihatnya dua nih kepada para istri, udah suami yang kayak begitu damai aja deh, nggak usah dimasalahin. Nah kepada para suami, bergaul dengan baik pada istri dan memelihara dirimu dari nusyuz. Paham ya? Jadi karena suami itu pemimpin, maka nusyuznya itu ada, tapi jangan dipermasalahkan. Hebat gak Islam ini? Jangan diperpanjang. Lihat, contohnya Rasulullah pernah seolah-olah nusyuz gitu loh. Hadis nomor 4. Keterangan dari Siti Aisyah, istri Rasulullah ya. Dari Aisyah tentang firman Allah yang tadi ini, yang An-Nisa 128 ya. Dan jika seorang wanita khawatir atau akan nusyuz segala macam itu, dia berkata, Aisyah berkata, ayat tersebut turun tentang seorang perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki yang tidak ingin bertambah bebannya karena keberadaan istrinya. Oleh karena itu, laki-laki tersebut tidak mempedulikan keberadaan istrinya. Namun sang istri tetap bersikap berbaik hati kepada suaminya itu, sehingga dia memiliki seorang anak. Bayangin tuh, si laki-laki udah nyuekin, tapi si istri tetap patuh, taat, berbaik hati sampai dia bunting punya anak. Akhirnya sang istri pun tidak ingin diceraikan suaminya, seraya berkata, wahai suamiku, aku rela dengan segala perlakuanmu padaku. Ini nasihat untuk istri yang dinusyuz oleh suaminya. Jadi kalau suami berkhianat, dia bukan nusyuz, dia khianat. Tapi kalau istri berkhianat, dia nusyuz. Paham ya? Karena nusyuz cirinya hanya dia cuek dengan istrinya, nggak mau lagi ngurus istrinya. Nah terjadi pada Saudah. Saudah tuh istri keempat Rasulullah. Saudah ini dari keturunan Habsyah, Afrika, Ethiopia. Anaknya 6 ketika dinikahi Rasulullah, karena suaminya itu mati di perang. Sehingga Rasulullah mengawini dia sekadar menjaga dia, kehormatan dia, dan menghargai suaminya yang gugur dengan mulia anak yatim gitu loh. Saudah ini setengahnya dicuekin sama Rasulullah karena udah tua Pak, udah tua 60 ke atas lah umurnya gitu. Sehingga ketika Saudah merasa dia dicuekin, dia justru inisiatif untuk menghibur Rasulullah. Ya Rasulullah, nggak apa-apa, jatah saya, hari saya buat Aisyah. Rasulullah ya udah, paham ya? Oke, lihat hadis nomor 8. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, Saudah khawatir dicerai oleh Nabi SAW. Lalu dia berkata, janganlah kamu menceraikan aku. Aku memohon supaya kamu mempertahankan diriku. Biarlah jatah hariku kuberikan untuk Aisyah. Nabi SAW menyetujuinya. Lalu turunlah ayat, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Paham? Oke. Nusyuz ini sebetulnya janganlah dilakukan agar cerai tidak terjadi.
Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.